Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Markus 8 ayat 38. Markus 8 ayat 38 berkata, "Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudara, kata malu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan merasa sangat tidak enak hati, merasa terhina, merasa rendah, dan lain sebagainya karena berbuat sesuatu yang kurang baik, kurang berkenan, kurang benar, atau hal-hal yang berkaitan dengan cacat, celah, dan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Itu artinya seseorang harus merasa malu apabila ia melakukan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah, sesuatu yang merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Namun jika kita melihat fenomena kehidupan kita akhir-akhir ini, sepertinya kata malu sudah begitu minim dalam kehidupan kita. Lihat saja orang-orang yang punya kasus kejahatan besar seperti korupsi, perselingkuhan, pembunuhan, perampokan, dan berbagai-bagai kejahatan yang lain. Tampaknya mereka fine-fine aja. Bahkan saat mereka diperhadapkan dalam persidangan, mereka bisa tersenyum, melambaikan tangan, dan intinya mereka sepertinya tidak memiliki rasa malu lagi. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa seperti itu? Jawabannya karena dosa. Hati nurani manusia yang telah tumpul sehingga mereka tidak lagi merasa bersalah saat mereka melakukan hal-hal yang jahat, karena hatinya sudah tertutup oleh dosa dan kejahatan. Tak heran saudaraku, mereka tak pernah merasa malu untuk sesuatu yang telah mereka lakukan selama ini. Namun fenomena yang tidak kalah menariknya dari semua itu, saudara-saudara, adalah kehidupan anak-anak Tuhan yang malu bersaksi tentang Tuhan, yang malu mengakui bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, malu mengakui bahwa dia adalah seorang Kristen, tetapi ia tidak malu untuk melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang jahat, hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Ini tentu saja sangat aneh saudaraku, karena harusnya kita anak-anak Tuhan tidak malu untuk mengakui Kristus adalah Tuhan, tidak malu bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, tidak malu mengakui bahwa kita adalah orang Kristen yang harus hidup mentaati firman Allah. Bahkan seharusnya kita menjadi begitu bangga karena kita adalah anak-anak Allah yang dikuduskan, yang dipilih oleh Allah dan ditetapkan untuk menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Namun sayangnya, kesadaran akan hal ini sepertinya begitu minim dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Suatu kali saya bertemu dengan seorang pria yang oleh masyarakat di sekitarnya, oleh teman-temannya dipandang sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang penuh kasih, penuh perhatian, dan sangat dihormati. Dan pria itu sangat bangga akan hal itu. Tetapi anehnya, baik teman-temannya maupun masyarakat di sekitarnya tidak pernah ada yang tahu bahwa dia adalah seorang Kristen. Dan ketika saya menanyakan kepadanya mengapa dia tidak memberitahukan identitasnya,
Dia menjawab, "Saya malu karena saya satu-satunya orang Kristen di tengah-tengah mereka." Saudara, apa yang baru saja saya ceritakan itu adalah fenomena sebagian kecil dari begitu banyak anak-anak Tuhan yang malu mengakui bahwa dia punya Tuhan Yesus dan bahwa dia adalah orang Kristen. Orang-orang seperti itu biasanya memiliki alasan, tidak perlulah orang tahu kita Kristen atau bukan, yang penting kita melakukan kebaikan. Jika demikian, bagaimana orang-orang di sekitarnya tahu bahwa kebaikanmu adalah lahir dari imanmu kepada Bapa di surga? Tidakkah orang-orang yang tidak mengenal Kristus pun bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dari kita? Tetapi semua dalih itu sesungguhnya karena kita malu mengakui bahwa kita punya Tuhan Yesus dan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Atas hal itu, saudaraku, firman Tuhan telah berkata bahwa barang siapa malu mengakui aku dan perkataanku di tengah-tengah angkatan yang jahat dan berdosa ini, maka aku pun akan malu mengakui dia di depan Bapakku. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita senantiasa sadar bahwa kita dipanggil bukan saja untuk diselamatkan, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan saksi-saksi Kristus itu harus menunjukkan identitas yang jelas supaya diketahui engkau terang atau engkau gelap. Karena itu mari kita tunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah dengan kata dan perbuatan, supaya dunia tahu bahwa kita punya Allah yang penuh kasih, Allah Juru Selamat dunia. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk senantiasa tidak usah malu mengakui Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan tidak usah malu untuk mengakui bahwa kita adalah orang-orang percaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat, memberikan kami kuasa, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu lewat kata dan perbuatan, supaya melaluinya kami boleh memuliakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami jika selama ini kami menyembunyikan identitas kami sebagai anak-anak Allah karena kami malu. Namun kali ini kami belajar bahwa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
Engkau Tuhan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia.